Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam rangkaian acara kelas menulis yang diselenggarakan oleh Swaka Institute. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gemilang Sri Marenik. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara sampai nanti jam 5 sore ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kelas menulis pada sore hari ini. Materi pada sore hari ini tentang penulisan sastra yang akan terfokus pada penulisan cerpen dan puisi. Nanti materinya akan dibawakan langsung oleh Ketua dari Jaringan Anak Sastra atau JAS UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Syakir Fadlullah. Kepada Syakir, apakah sudah hadir? Ya, hadir. Alhamdulillah ya. Baik, karena Syakir sudah hadir, kita langsung saja ke inti acaranya, yaitu penyampaian materi. Kepada teman-teman agar lebih kondusif, tolong di-mute dulu atau mematikan mic-nya dulu agar kita dapat menerima materi dengan seksama. Kepada Syakir, mungkin dipersilakan bisa share screen-nya. Mungkin sebelumnya apa ya? Saya kan di kontak sama Fajar gitu ya. Yang pertamanya itu bahas tentang prosa, sama khususnya tentang cerpen gitu. Tapi pas di pamflet tiba-tiba cerpen sama puisi. Jadi agak bingung juga gitu. Bukan bingung, maksudnya itu nanti pembahasannya bakal sangat panjang gitu ya. Kalau misalkan dibahas antara cerpen dan puisi. Tapi di sini mungkin saya akan lebih menekankan daripada teori tentang pendefinisian atau yang ada di prosa itu sendiri atau khususnya cerpen, lebih ke proses kreatifnya. Oke, next. Nah, di sini apa itu cerita? Barangkali ketika teman-teman kita semua ketika hendak mendengarkan atau melihat kata cerita atau diksi cerita itu sendiri, apa sih yang terlintas dari benak kita? Apakah misalkan Adi sedang memasak? Apakah itu termasuk cerita? Andi sedang memasak. Nah, ini Andi sedang memasak. Apakah ini termasuk ke dalam cerita? Atau misalkan motor melintas di depan. Apakah ini masuk ke dalam cerita? Dia tersenyum kepadaku. Apakah ini juga masuk ke dalam cerita? Nah, ini hanya bagian dari cerita tapi belum masuk keseluruhan unsur cerita tersebut. Itu hanya bagian dari informasi atau fakta. Nah, mungkin seperti ini. Ada dari sini pun yang yang sudah menulis cerpen atau menulis membuat sebuah karya, tapi tidak tahu apa arti cerita itu sendiri. Jadi kalau bahasa Sundanya, cerita itu naon sih gitu. Apakah sekumpulan paragraf atau kalimat? Kalau misalkan sekumpulan paragraf atau kalimat, ada misalkan cara memasak nasi goreng. Yang pertama, siapkan telur. Yang kedua, siapkan bumbunya, siapkan dan lain sebagainya. Apakah itu masuk ke dalam cerita? Nah, masuk langsung lanjut. Nah, menurut John Truby, kita menyamakan dulu persepsinya tentang pendefinisian cerita itu sendiri. Menurut John Truby,
ada beberapa unsur yang harus masuk ke dalam cerita. Nah, yang pertama, urutan atau rangkaian kejadian peristiwa. Di dalam cerita, pasti ada urutan atau rangkaian kejadian peristiwa itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan jika cerita itu tidak ada peristiwa atau kejadian. Misalkan, saya ingin bercerita tapi tidak ada peristiwa yang ingin diceritakan. Terus nanti mau bercerita tentang apa gitu. Nah, serangkaian kejadian atau peristiwa ini itu disatukan serangkaian ini. Jadi nggak hanya satu peristiwa, barulah menjadi sebuah cerita. Misalkan, Andi tersenyum, Andi sedang melihat, kemudian Sally tersenyum. Nah, itu kan ada dua peristiwa yang dijadikan satu kalimat. Jika misalkan hanya Andi sedang melihat, itu baru satu informasi saja, belum menjadi sebuah peristiwa. Nah, jadi ketika menuliskan cerita, kumpulkanlah dulu informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, peristiwa ini itu yang atau kejadian ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Soalnya kalau misalkan berbicara kejadian yang tidak kita lihat, terus nanti ketika si penulis menghadirkan karyanya kepada si pembaca, ketika misalkan aku melihat senja, tapi gambaran senja itu nggak tahu gitu kayak gimana. Nah, jadi peristiwa atau kejadian itu ialah yang telah dilihat, yang pernah dilihat, atau yang apa, yang dirasakan, yang diraba, yang dihayalkan, yang dipikirkan. Nah, itu serangkaian kejadian, itu baru unsur yang pertama. Kemudian ada unsur yang kedua, tidak akan lengkap sebuah cerita apabila tidak ada sebuah tokoh yang diceritakan atau objek atau subjek atau aktor yang diceritakan. Misalkan seperti ini. Mentari menyinari bumi. Apakah itu bisa disebut sebuah cerita? Kalau misalkan ngambilnya subjek, mentari itu bisa masuk ke dalam cerita. Tapi kita ngambilnya sekarang adalah tokoh atau aktor. Misalkan yang tadi Andi bersama Sally. Andi sedang melihat, kemudian Sally tersenyum, tersipu malu, dan lari terbirit-birit. Nah, itu kan jelas siapa tokohnya, siapa aktornya. Dan kalian bebas mau masukin beberapa tokoh. Apakah nanti akan menceritakan si aku, misalkan kita cerita diri sendiri. Ketika misalkan masa percintaan SMA, aku ketika kelas 3 SMA sedang menyukai seseorang, namanya bla 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 bla. Itu terlepas kalian nanti yang memasuki aktornya berapa. Apakah ada aktor pendampingnya, misalkan ada temannya, terus si wanitanya disebutkan, atau hanya menceritakan si aku aja atau diri kalian saja. Nah, kemudian ada serangkaian waktu. Tidak akan lengkap jika cerita tidak ada serangkaian waktu. Nah, kata atau diksi yang berbalut atau bukan berbalut, yang bersinggungan dengan waktu kan misalkan bisa sedang, akan, atau kemudian, atau lalu, itu masuk ke dalam cerita. Itu harus ada di dalam cerita. Misalkan tadi, Andi sedang, berarti kan ada waktunya. Nah, kemudian Andi sedang melihat, kemudian Sally tersenyum. Nah, ada bahasa kemudian, atau ada kata kemudian. Nah, di dalam cerita itu harus ada waktu tertentu. Kemudian ada serangkaian akibat tertentu. Nah, sebab akibat ini harus ada di cerita. Nah, 4 unsur ini menurut John Truby, seorang
teoritis lah mungkin. Dari keempat unsur ini, serangkaian sebab akibat itu sangat diperlukan untuk membuat sebuah cerita. Soalnya ketika misalkan nanti tidak ada sebab akibat, nanti cerita itu akan akan bingung gitu. Karena di dalam peristiwa atau setiap kejadian pasti ada sebab akibat. Misalkan kenapa terjadi A? Karena B. Terus kenapa bisa terjadi B? Karena A. Jadi sebab akibat ini sangat perlu atau diharuskan ada di dalam sebuah cerita. Nah, berbicara kembali tentang cerita, ketika jangan dulu berpikiran baik buruknya. Kang, misalkan gimana sih cara membuat cerita yang baik atau cerita yang bagus, dan misalkan kalau cerita yang bisa membuat saya juara lomba cerpen misalkan. Jangan dulu, kalau misalkan untuk pemula, jangan dulu berpikiran seperti itu. Karena itu nanti untuk itu kalau ngomongin, nah ini bagusnya di seni itu. Seni itu kalau misalkan ngomongin baik, buruk, atau bagusnya itu tergantung si pembaca. Karena yang menurut saya bagus belum tentu menurut kalian bagus. Yang menurut kalian bagus belum tentu menurut saya bagus. Dan itu keistimewaan dari sebuah seni. Nah, khususnya dari seni tulisan ini. Gitu. Jadi jangan dulu terpikirkan bagaimana cara menulis yang bagus, bagaimana cara menulis yang baik dan benar misalkan. Nah, terlepas dari teori yang ada, bisa kalian cari sendiri atau bahkan sudah dipelajari semasa sekolah-sekolah dulu. Terlepas dari teori yang ada, jadi memulailah terlebih dahulu untuk menulis. Nah, apakah kalian akan menuliskan masa-masa kalian, misalkan pas kalian brojol atau keluar dari rahim ibu sampai sekarang mau diceritakan, itu terserah. Atau menceritakan sebuah momen-momen epik ketika kalian kuliah atau misalkan ketika kalian sedang dalam perjalanan kemana. Nah, barulah kalian itu untuk memulai menulis. Nah, kemudian lanjut. Jadi untuk pendefinisian cerita yang tadi, menurut John Truby, bisa didefinisikan secara cerita ialah serangkaian kejadian yang melibatkan satu atau lebih dua aktor, subjek, atau tokoh, kemudian dimasukkan dalam waktu tertentu dan dimasukkan juga sebab akibat tertentu. Itu untuk definisi cerita menurut John Truby. Nah, kemudian masuk ke dalam cerpen. Apa sih cerpen gitu? Yang akronimnya cerita pendek. Nah, saya mengambil dari Edgar Allan Poe, yang seorang tokoh cerpenis dari barat. Menurut Edgar Allan Poe, cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dengan dibaca sekali duduk saja. Kira-kira berkisar antara sejam, setengah jam atau lebih, dan tidak mungkin dilakukan oleh karya yang lain seperti novel. Itu menurut Allan Poe. Kalau misalkan secara sederhananya, cerpen itu yang bisa dibaca tidak menghabiskan waktu yang sangat lama. Nah, itu. Kemudian, apa sih yang ada di cerpen? Bagaimana sih cara membedakan antara cerpen dengan novel? Nah, salah satunya itu, menurut Edgar Allan Poe, yang dimana ketika membaca cerpen, setengah jam atau bahkan saya ketika membaca cerpen, misalkan yang ada di Facebook atau yang ada di buku-buku, bisa 10 menit, udah beres. Dan bahasanya juga gampang gitu, ketika misalkan cerpen. Nah, terlepas banyaklah unsur-unsur atau ciri-ciri yang ada di dalam cerpen.
bisa kalian lihat sendiri ya di di Google, entah di Google, entah di di buku-buku atau referensi-referensi yang lain tentang perbedaan antara ciri-ciri novel, misalkan dengan cerpen, dengan novelet, atau dengan karya sastra yang lainnya. Nah, untuk perbedaan itu sendiri, kita bisa melihat salah satunya yang ditulis oleh cerpen biasanya oleh Saini Sumarjo kalau nggak salah. Cerpen biasanya kurang dari 10.000 suku kata. Karena kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Karena mungkin dia telah melihat karya cerpen-cerpen sebelumnya, bahwasanya cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, salah satu cirinya tentang masalah cerpen itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian kita kan lebihnya ke dalam penulisan atau proses kreatifnya. Tidak melebihi tidak memperbanyak tentang pendefinisian atau teori-teori tentang masalah cerpen itu sendiri. Soalnya itu bisa dibaca oleh kalian di yang tadi saya sebutkan, itu di Google, ada di buku-buku atau referensi-referensi yang lainnya. Nah, kita lebih ke dalam proses kreatif atau pengalaman menulis seseorang. Berbicara proses kreatif itu yang saya tuliskan adalah serangkaian tindakan atau aktivitas kita dalam membuat sebuah karya, baik itu puisi, prosa, atau lain sebagainya. Nah, serangkaian tindakan atau aktivitas itu, setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Dan setiap orang mempunyai latar belakangnya masing-masing. Kenapa dia bisa menuliskan karya seperti itu? Kenapa dia menuliskan terus tentang percintaan, misalkan tidak melihat dari kondisi sosialnya. Nah, itu kita semua mempunyai latar belakangnya masing-masing atau mempunyai prosesnya masing-masing ketika hendak menulis sebuah karya, baik itu puisi, prosa, maupun yang lainnya. Khususnya ya sekarang kita ngebahas cerpen. Misalkan ada teman saya, kalau Bang, ketika menulis cerpen itu harus gimana sih gitu. Misalkan teman saya referensinya, ya kalau saya mau menulis harus membaca dulu misalkan. Atau ada yang harus melihat film dulu baru menulis. Nah, jadi latar belakang seseorang itu berbeda-beda ketika dia membuat sebuah karya. Nah, kemudian ketika proses kreatif itu ada yang namanya ide. Nah, ide ini itu dikembangkannya seperti apa? Baru masuk ke dalam pembuatan karya. Berbicara tentang ide, kita otomatis berbicara apa yang telah kita yang diinternalisasi ke dalam diri kita atau pikiran kita untuk menciptakan sebuah karya. Nah, bagaimana cara memancing ide tersebut? Ide tersebut bisa dipancing dengan cara salah satunya ngobrol, dengan baca buku, nonton film yang tadi disebutkan, atau dengan cara apapun itu, maka ide bisa muncul. Nah, gitu. Jadi kita ketika ngomongin sebuah ide, tidak menutup kemungkinan harus ada yang terjadi dulu, harus ada yang dirasakan terlebih dahulu. Entah itu ya salah satunya tadi dengan cara membaca, ngobrol, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian Pram dalam buku Proses Kreatif, menurutnya proses kreatif itu tumbuh dalam diri. Nah, ada beberapa yang dimasukkan oleh Pram ketika dia menuliskan buku Pulau Buru, kalau nggak salah.
Proses kreatif tumbuh dalam diri yaitu keberanian, kemauan, disiplin, keyakinan, tanggung jawab, dan kesadaran. Nah, ketika memulai sebuah proses pengkaryaan, jika tidak ada keberanian dalam diri, ya udah misalkan saya punya cerita, tapi saya nggak berani untuk menuliskan. Ya itu nggak akan jadi nanti proses kreatif, hanya menjadi sebatas alam ide aja. Nah, jadi proses kreatif itu sekumpulan peristiwa yang udah masuk ke alam ide, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, salah satunya yang menurut Pram ini adalah keberanian. Nah, terus ada kemauan, ya tadi saya punya cerita terus ingin menulis. Nah, itu kemauan itu harus ada, harus timbul dalam diri kita. Terlepas cara memancingnya itu seperti apa, itu gimana proses kalian sendiri. Kalau misalkan saya pribadi, ketika ada kemauan menulis, ketika mendapatkan keresahan itu sendiri, misalkan saya menulis tentang yang telah terjadi di Indonesia ini, misalkan resah tuhnya, resah. Kemudian, hayanglah menulis gitunya, pengenlah menulis gitu, untuk menyuarakan pendapat saya kalau misalkan saya tidak bisa turun ke jalan gitu. Nah, kemudian ada disiplin, ada keyakinan, tanggung jawab, dan kesadaran. Nah, semua unsur yang ada di sini itu kata Pram itu harus ada dan tumbuh dalam diri pribadi seorang. Kedisiplinan, disiplin dalam artian bisa dikatakan dia komitmen, dia konsisten, terus berkarya, terus berproses, terus menuangkan aspirasinya, menuangkan ide-idenya ke dalam tulisan. Nah, itu kedisiplinan. Terus kemudian ada keyakinan. Ia yakin dan percaya diri. Ia yakin dan percaya diri bahwasannya berbicara tentang baik dan buruk, ya gimana nanti gitu. Yang penting saya sudah membuat karya, terlepas itu pandangan dari seseorang itu baik atau buruk, ya masa bodoh gitu. Yang penting saya sudah membuat sebuah karya. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ketika membuat sebuah karya, ya otomatis kita yang membuat, kenapa kita nggak tanggung jawab? Misalkan toh tulisan kalian nanti dimuat di beberapa media, terus kemudian ada media yang ingin menanyakan sebuah karya Anda. Tapi Anda sendiri, itu bukan karya saya, karena mungkin takut karyanya dikritik atau di apa gitu ya. Jadi udah keluar tanggung jawab. Nah, menurut Pram, rasa tanggung jawab dalam diri itu ketika menuliskan karya itu harus ada. Tuh. Kemudian yang terakhir kata Pram itu kesadaran. Jika kita tidak sadar dalam menulis, nanti ditakutkan ngawang gitunya tulisannya. Jadi kalau bahasa Sunda ngacapruk lah, atau bahasa Indonesianya mah gak jelas gitu tulisannya. Ketika nulis itu tidak ada kesadaran. Nah, kesadaran ini juga luas, antara kesadaran tentang menulisan, atau kesadaran melihat isu-isu yang ada di sekeliling kita. Misalkan ada penebangan hutan, tapi kita tidak sadar itu bahwa penebangan hutan itu salah. Nah, itu bukan nggak dimasuk ke dalam proses kreatif, tapi bagi saya itu kenapa Anda tidak sadar gitu? Kenapa kita tidak sadar melihat ketidakadilan yang ada gitu, atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kesadaran di sini kan menurut saya tadi luas gitu, nggak hanya kesadaran tentang ketika kita menulis kita harus sadar, tapi kesadaran juga melihat isu-isu sosial yang ada gitu. Nah, next. Nah, ini yang sangat jadi pertanyaan. Mengapa kita menulis atau membaca cerpen? Kenapa sih kita harus menulis cerpen? Terus kenapa kita harus membaca cerpen?
ketika kita menulis sebuah cerpen, otomatis secara tidak langsung kita menceritakan cerita kita atau peristiwa yang telah kita alami untuk diberikan kepada seseorang atau untuk dinikmati oleh sendiri. Nah, kenapa kita menulis? Dan ada yang bilang bahwasanya menulis itu adalah hobi yang murah, hanya bermodalkan kertas dan pena saja kita bisa membuat tulisan. Kita bisa menulis. Ada juga yang mengatakan bahwasanya menulis itu adalah hobi yang sangat mahal, karena di mana ketika kita menulis harus ketika kita menulis harus meluangkan waktu kita, kesibukan kita, misalkan meluangkan waktu bersama pacar kita karena kita akan menulis. Nah, itu yang berpendapat bahwasanya menulis itu mahal. Dan juga ada yang berpendapat bahwa hobi menulis itu adalah hobi yang murah karena hanya bermodalkan kertas dan pena. Apalagi kalau misalkan zaman sekarang, zaman gadget. Ada kejadian atau misalkan kita ingin bercerita, tapi nggak ada media atau nggak ada kertas atau pulpen. Sekarang kan bisa pakai gadget, tinggal nulis misalkan di note atau di catatan atau Facebook atau status WA. Sekarang dengan mudahnya gitu, ingin menceritakan sesuatu. Nah, terus mengapa kita membaca cerpen? Mengapa kita membaca cerpen? Tadi kan menulis kita berarti menceritakan atau menuangkan cerita kita atau peristiwa yang telah kita alami ke dalam sebuah tulisan. Nah, terus kenapa kita membaca cerpen? Ya, ketika kita membaca cerpen, berarti kita kan mendengarkan atau melihat si penulis ini kenapa sih, atau misalkan saya menulis cerpen terus ini Pang bacain dong cerpen saya gimana gitu. Kemudian si pembaca atau teman saya itu dia ketika sudah membaca karya saya atau cerpen saya, otomatis dia dapat pengetahuan atau dapat informasi baru yang mana sebelumnya belum diketahui dari saya pribadi gitu. Misalkan saya menceritakan tentang kegetiran atau kepatah hatian bersama mantan gitunya. Tapi saya belum pernah menceritakan kepada orang lain. Terus saya ceritakan melewati tulisan. Nah, siapa tahu ketika saya menulis kegetiran itu, ada yang merasakan kegetiran yang sama, kemudian mencari solusinya, menggabungkan. Misalkan ketika dalam cerpen yang saya tulis, ketika saya patah hati, kemudian misalkan saya mencari kesibukan dengan menulis. Jadi pelampiasan, misalkan ketika saya patah hati dengan menulis, ketika menulis saya menjadi plong, menjadi lega. Nah, siapa tahu teman saya belum menemukan hal seperti itu. Nah, itu salah satu atau beberapa manfaat ketika menulis atau membaca cerpen. Misalkan, nah ini yang sangat kenapa banyak orang-orang tidak ingin atau tidak ingin memulai menulis, karena dalam mindset pikirannya, oh ketika kita menulis kita harus bagus, kita harus sampai kepada si pembacanya. Oh enggak seperti itu gitu, maksudnya itu nanti ada tahapan-tahapan tersendiri gitu. Ya kalau misalkan mau menulis ya tuliskan saja gitu. Terlepas nanti yang tadi saya katakan, terlepas nanti pembacanya mau siapa, itu nanti gimana ke depannya. Dan ketika nanti karya kalian itu mendapatkan Nobel atau mendapatkan penghargaan, terus apresiasi, ya itu bonus sih. Ya dalam sastra gitu ya. Soalnya kan
berbicara penulisan, bagi saya ya untuk menumbuhkan hasrat sendiri gitu. Jadi ketika saya menulis rasanya lega, plong. Soalnya ketika misalkan cerita kepada orang lain agak canggung atau gimana karena takut apalah gitu kalau misalkan cerita langsung. Ya, makanya kan saya orangnya seperti itu. Jadi dituangkanlah melalui tulisan, baik itu membuat sebuah cerpen, puisi atau karya sastra yang lainnya. Nah, itu yang biasanya menjadi permasalahan ketika seorang itu sulit untuk menulis. Ada juga yang sangat kesulitan itu ketika misalkan berpikiran tentang amanat atau pesan yang disampaikan kepada si pembaca. Nah, jadi ketika menulis, hampir setiap orang itu fokus terhadap amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Itu emang bagus sih gitunya. Tapi kalau misalkan si amanat dan pesan itu menghambat proses kita semua untuk membuat sebuah karya, ya nggak usah dulu gitu. Karena katanya saya belum baca sih di itu, katanya cerpen Seno itu nggak ada amanat atau pesannya, tapi kita menikmati gitu. Nah, jadi ketika ingin menulis atau misalkan dari orang-orang yang awal dalam dunia penulisan, jangan dulu berpikiran tentang teori, jangan dulu berpikiran tentang pesan atau amanat apa yang nanti akan kita sampaikan. Berbeda dengan puisi mungkin ya. Puisi ya kita harus menyampaikan pesan atau amanat yang soalnya dari setiap baris atau setiap bait itu selalu ada pesan gitu dari puisi. Berbeda gitu. Kalau misalkan cerpen, jangan dulu terpaku terhadap apa-apa yang menjadi teori yang kita dapat. Misalkan di dalam cerpen itu, wah konfliknya itu harus seperti ini. Terus misalkan sudut pandangnya harus melihat seperti ini. Jangan dulu berpikiran seperti itu. Ya kalau misalkan mau menulis, tuliskan saja. Nah tadi kan misalkan tadi yang ambil dari teori Truby. Yang pertama, serangkaian peristiwa. Nah, karena kehidupan ini tidak akan lepas dari sebuah peristiwa atau kejadian, maka tuliskanlah terlebih dahulu. Misalkan ketika saya berdiri atau duduk di kampus sambil ngerokok, ada satpam berjalan, kemudian ada OB sedang bersih-bersih. Nah, itu tuliskan terlebih dahulu. Semua kumpulkan informasi yang ada. Nah, kemudian barulah nanti di akhir bisa kita revisi ulang atau misalkan dibaca ulang lagi. Kayaknya misalkan, oh kayaknya kejadian ini kurang sreg deh kalau misalkan dimasukkan ke dalam cerita yang sekarang, mungkin cerita yang nanti lah gitu. Jadi kalau misalkan ingin menulis saja gitu, terlepas dari teori-teori yang ada. Karena kalau berbicara tentang teori, menurut beberapa kawan, teori itu hanya kebutuhan akademis gitu, akademik. Itu dan akademik juga yang berkutat di dalam dunia kesusastraan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tidak bergulat terhadap dunia kesusastraan atau hanya hobi menulis, ya itu nggak apa-apa gitu. Tidak berpaku kepada teori. Ya ketika menulis tuliskan saja gitu. Jangan malu-malu. Maksudnya jangan membuat kaku atau tidak bebas berekspresi ketika kalian membuat sebuah karya. Ketika ingin menulis saja. Itu mau cerita apapun, mau cerita dari masa SMP, SMA, atau sekarang, itu bebas kalian. Silahkan tuangkan ke kreatif kalian, sekreatif mungkin.
itu tulisan mau seperti apakan, dan itu untuk siapa pembacanya nanti itu bebas, apakah untuk diri sendiri atau hanya untuk teman atau untuk khalayak umum, ya itu bebas. Tapi kalau berbicara tentang khalayak umum yang tadi saya sebutkan, ya jangan mentalnya harus kuat, karena apalagi misalkan dengan netizen yang sekarang dengan toksiknya yang berlebihan gitu, ya itu kalau sudah wayahnya gitu. Kalau ketika sudah dihadapkan ke publik, otomatis biarlah publik yang menilai gitu. Yang penting kita menulis. Jadi jangan terpaku, wah takut tulisan saya jelek ketika misalkan dimuat di media sosial. Oh, takut ada yang ngomen. Terus kalau misalkan kita dilanda ketakutan, kapan kita akan memulai untuk membuat sebuah karya? Kalau misalkan kita dilanda ketakutan, dilanda teori, ya menurut saya atau bagi saya ya udah gitu, ketika kalian ingin menulis tuliskan aja gitu. Itu. Nah, next. Nah, tadi yang saya sebutkan catatan dalam menulis, tuliskan saja apa yang ada dalam pikiran atau yang ada di sekitar kita. Terlepas dari teori, menulislah sebebas mungkin. Tuangkan pikiranmu ke dalam kertas dan pena. Nah, itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi, ketika membuat sebuah karya, nah ini hebatnya sebuah seni. Kita diberikan sebuah kebebasan untuk berargumen atau berfantasi liar. Cerita-cerita itu bebas. Kalian misalkan ada juga kan yang berbicara tentang cerita seks, terus cerita tentang lingkungan, cerita tentang politik, itu bebas. Nah, terus kalian misalkan harus juga misalkan kalau misalkan udah mau masuk ke ranah tahap komersialnya, yang ada feedbacknya, kalian juga harus peka terhadap bukan isu, popularitas yang ada atau pasar yang ada di zaman sekarang. Misalkan kenapa karya novel Dylan itu sekarang banyak disukai oleh kebanyakan orang, karena mungkin karya Dylan itu pas dengan zaman sekarang. Terus kenapa karya misalkan cerita-cerita tentang pemberontakan yang seperti itu tidak banyak disukai oleh orang-orang atau anak-anak zaman sekarang, ya karena mungkin pasarnya tidak pas gitu. Jadi untuk tidak ada salahnya kalau misalkan kita melihat juga ke pasar itu, kalau misalkan udah masuk ke dalam ranah komersial atau biar ada feedbacknya gitu. Nah, jadi dari saya, tulislah apa yang ada dalam pikiran kalian. Gitu mungkin, selebihnya kita diskusi, kita sharing-sharing lah. Terima kasih. Oke, menarik banget ya teman-teman. Tadi ada penjelasan tentang cerita dari John Truby, ada juga penjelasan cerpen dari Edgar Allan Poe. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang penasaran dan memiliki pertanyaan tentang penulisan cerpen, bisa langsung bertanya, bisa di-unmute atau bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chatbox. Kepada teman-teman, silahkan yang ingin bertanya, kita diskusi soal cerpen. Teh mau tanya teh. Ya, silahkan. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dari jurusan Ilmu Politik semester 5. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri adalah
bahasannya mengenai cerpen. Jadi gimana sih caranya biar kita itu percaya diri terhadap apa yang kita tulis gitu, biar apa yang kita tulis ini bisa dipublikasikan gitu, baik di sosial media atau mungkin ke penerbit secara langsung gitu. Mungkin itu aja, Teh. Oke, mau langsung dijawab? Makasih. Oh, iya. Sama. Ditampung atau dijawab langsung? Langsung dijawab boleh mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Tadi Teh apa yang awalnya kurang jelas? Mungkin bisa disimpulkan bagaimana caranya agar tulisan kita ini dapat dimuat di media gitu. Begitu Teh Novi? Biar percaya diri juga gitu. Gimana? Agar lebih percaya diri mungkin untuk tulisannya di. Nah, oke. Jadi, nah ini juga yang menjadi persoalan kenapa seseorang itu tidak ingin atau tidak ingin memulai menulis karya atau tidak ingin mempublish karya itu sendiri karena tidak pede. Nah, untuk meningkatkan kepedean itu emang harus ada proses. Kayak saya waktu awal-awal, takut kayak saya jelek, jadi saya nggak dimuat, atau misalkan takut karya saya nanti dikritik. Nah, seorang penulis harus sudah memberi kebebasan terhadap pembacanya nanti. Tadi kan saya bilang, jangan terpaku terhadap pandangan orang lain. Jika kita ingin berkarya, berkarya saja. Tapi untuk pembelajaran agar karya kita nanti meningkat, kan nanti ada tingkatannya. Misalkan tingkatan tulisan saya, masih misalkan masih minim. Nah, jika kita ingin meningkat, cobalah tulisan itu dimuat ke media. Nanti lihat tanggapan dari netizen, misalkan kalau misalkan di media. Lihatlah tanggapan dari mereka, apakah tanggapannya baik atau buruk. Misalkan, ini nggak enak dibacanya, atau ini kata-katanya terlalu abstrak atau absurd. Nah, itu nanti bisa jadi bahan evaluasian buat kita. Nah, kebanyakan para penulis awam itu dia tidak pede karena dia takut untuk dikritik atau takut karyanya tidak dibaca atau apa. Nah, kalau misalkan berbicara tentang nanti dimuat di majalah atau lembaga-lembaga itu, mereka punya standar penulisannya masing-masing. Itu beda-beda. Bisa misalkan ketika menuliskan cerpen, kata-katanya harus lugas, misalkan mudah dipahami. Terus jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek. Itu punya standar masing-masing. Itu. Yang pertama kan tadi menurut Pram, tumbuhkan keberanian terlebih dahulu ketika kita ingin berproses kreatif. Nah, terus gimana sih cara memantik keberanian itu? Ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita mau belajar, kita mau berproses gak gitu. Kalau misalkan kita mau, ya udah beraniin aja gitu. Walaupun misalkan karya saya seadanya karena saya baru menulis, nggak apa-apa. Lanjut aja menulis. Terus berbicara tentang tingkatan penulisan, harus minimal kalian mempunyai satu rival atau lawan untuk menulis kalian. Misalkan teman kalian suka nulis nih, nah jadiin rival lah teman kalian gitu. Misalkan saya punya rival teman saya nih, nah
dia tulisannya bagus. Nah, gimana caranya saya itu harus lebih bagus dari dia gitu. Nah, kalau misalkan saya udah lebih bagus dari dia, maka carilah rival lainnya. Misalkan dia udah misalkan saya udah melampaui dari tulisan dia. Carilah lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, itu nanti bakal meningkatkan proses kreatif kita atau nanti meningkatkan karya dari kita itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ketika untuk meningkatkan kepedean, tumbuhkan giroh dari kita sendiri bahwasanya kita ingin menulis, bahwasanya aku bisa. Soalnya menurut Albert Einstein kalau nggak salah, 1% bakat, 99% kerja keras. Gini, seumpamanya, ada seorang pendekar, dia dilahirkan menjadi pendekar. Atau misalkan ada seorang yang jago bola, dia dilahirkan sudah jago menjadi pemain bola. Dan ada juga ketika sudah umur 20, baru dia jago bola. Nah, itu tergantung proses yang kita alami. Nah, terus yang dia dari lahir udah punya bakat, misalkan menulis, tapi dia tidak intensif, tidak bersungguh-sungguh, maka nanti tulisannya pun hanya sebatas salah satu karya aja. Misalkan karya pertamanya bagus, tapi karya keduanya nanti bakalan jadi absurd atau apa, karena dia tidak bersungguh-sungguh, walaupun dia punya bakat dari lahir misalkan. Nah, terus ada orang yang kedua, dia menjadi bakat menulisnya itu ketika umur 20-an misalkan. Ketika udah bisa menulisnya umur 20-an. Tapi dengan proses-proses yang udah dia alami, maka tulisannya pun akan lebih edan gitu. Nah, itu. Jadi tingkatkan giroh kita untuk menulis. Karena kalau misalkan menurut Sapardi, pada suatu hari nanti jasadku, suaraku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau akan tetap kusiasati. Jadi karya tulisan itu nanti akan yang akan abadi gitu. Soalnya nanti kalau misalkan jasad kita ada waktunya nanti kita akan misalkan dalam kematian atau apa. Tapi kalau misalkan tulisan, misalkan kayak Suhogi, kan cerita Suhogi itu diambil dari tulisan-tulisannya. Nah gitu. Terus jangan takut, jangan ragu kalau misalkan tulisan kita itu tidak sesuai zaman sekarang. Mungkin tahun yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang tulisan kita itu sesuai dengan zaman sekarang. Misalkan tentang Dilan. Dilan kan bercerita tentang masa SMA-nya zaman dahulu. Tapi sinkron masa percintaannya dengan zaman sekarang misalkan. Gitu. Jadi jangan takut, tumbuhkan keberanian, kata Pram itu. Mungkin seperti itu. Nopi. Siap, udah terjawab. Makasih, Syakir. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini di chat box sudah ada banyak yang bertanya. Kita dari atas dulu kali ya. Ada Rojatun Widiati bertanya tentang bagaimana menulis cerpen bagi pemula biar lebih leluasa dalam menulis. Nah, tadi kita ngerujuk ke yang teori Truby. Biar lebih leluasa, biar lebih afdol, maka kita harus mengetahui dan paham betul unsur-unsur yang nanti akan kita tuliskan. Misalkan tadi peristiwanya atau kejadiannya, kita paham nggak gitu tentang kejadian nanti yang akan kita tuangkan terhadap tulisan itu. Kalau misalkan nggak paham, nanti nggak akan mengalir gitu si tulisan itu. Nanti bakal jadinya, aduh, ini gimana ya? Ini gimana ya? Tapi kita harus paham betul dulu
peristiwa atau kejadian apa yang nanti akan kita ceritakan. Terus ada tokohnya yang kedua. Nanti si tokoh itu mau dikasih masuk ke penokohan unsur intrinsik di cerpen. Si penokohan itu si tokoh itu akan dikasih watak seperti apa, dan si tokoh itu nanti siapa? Apakah kita itu mengetahui betul si tokoh itu? Misalkan, ya masa sih kita nggak tahu diri kita sendiri gitu? Misalkan berceritanya tentang diri kita sendiri. Masa sih kita nggak paham betul tentang diri kita gitu? Nah, kalau misalkan bercerita tentang orang lain, otomatis kan harus observasi terlebih dahulu. Terus dia tuh keseringannya apa sih? Terus dia hobinya apa sih? Kesukaannya apa sih? Nah, baru kita paham terhadap yang apa si tokoh yang apa yang nanti kita akan ceritakan. Jadi, nah yang kedua kita paham tokoh maupun tokoh pembantunya. Tokoh utama misalkan aku pribadi. Terus tokoh keduanya misalkan ibuku atau saudara-saudaraku. Nah, atau teman-temanku yang ada di kampus. Nah, kita harus paham betul karakter-karakter itu biar nanti mengalir si jalan ceritanya. Nah, kemudian ada yang ketiga, waktu. Waktunya pun kita harus paham. Nanti waktunya kapan? Misalkan ketika berbicara masa-masa SMA, otomatis kita menghayal ketika kita SMA, kita ngelakuin apa aja sih? Kita sudah berbuat apa aja? Nah, itu dalam waktunya kita pun harus hafal betul. Nah, kemudian sebab akibatnya begitu pun wajib dan harus kita tahu agar si jalan ceritanya itu nyambung gitu. Nah, pada intinya ketika kita ingin menulis, pahami dulu apa yang akan kita ceritakan. Biasanya gini, saya paham nih cerita, paham alur ceritanya seperti ini, tapi saya sulit untuk menuangkannya. Nah, biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu harus gimana? Nah, coba aja pertama bisa kalian tuliskan dulu lah si apa yang sudah kalian pikirkan, sudah kalian pahami, sudah kalian bayangkan, tuliskan dulu. Nah, kemudian carilah teman atau guru untuk bertanya, gimana sih tulisan saya, gimana tanggapannya. Nah, gitu. Jadi ketika ingin menulis, misalkan orang yang awam, coba tuliskan dulu apa yang jadi peristiwa dan apa yang akan dituangkan itu. Nah, nanti pokoknya proses akhir itu revisi lah, gitu. Mungkin seperti itu. Intinya untuk menulis cerita di pemula itu bisa dilakukan dengan cara memahami 4 unsur Wood dan Ruby ya. Ya. Jadi ada rangkaian peristiwa, objek atau tokoh, terus rangkaian waktu dan sebab akibat. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan dari Pak. Akankah bakat menulis kita akan berkembang kalau kita terus menulis untuk diri sendiri dan tidak punya target untuk memiliki pembaca? Gitu akhir-akhir. Oke. Bicara berkembang atau tidak, itu tergantung gimana kita sendiri. Terus tadi pertanyaannya, apakah tulisan kita akan berkembang jika kita tidak ada targetan? Ini gimana tulisan kita mau berkembang jika tidak ada targetan terhadap pembaca? Maksudnya gini, di sebuah perusahaan atau nanti membuat sebuah karya, jika tidak ada targetan, itu tidak akan berkembang. Terus nanti ketika kita melihat perkembangannya itu seperti apa, nanti dari tanggapan siapa gitu misalkan. Kalau misalkan ngomongin perkembangan. Tapi sebetulnya itu bisa
bakat kita nanti berkembang. Kalau misalkan kita paham teori-teori yang ada misalkan, atau kita melihat dari karya-karya sebelumnya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Sebetulnya itu nggak apa-apa kalau misalkan diberi kebebasan. Sebetulnya nggak apa-apa. Misalkan gini, karya saya yang pertama ini absurd, tapi seiring berjalannya waktu, karya yang kedua ini agak enak gitu dibacanya. Terus yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya itu, oh karyanya kayaknya karya yang saya buat udah ada kemajuan nih, gak apa-apa. Itu is okay, gak apa-apa gitu. Kalau misalkan walaupun tanpa pembacanya. Nah kalau misalkan yang tadi untuk sebagai bandingan gitu, yang melatar belakangi salah satunya ada rival atau ada teman atau misalkan ada targetan untuk atau agar karya kita nanti sudah sejauh mana sih karya kita itu, apakah mundur atau maju gitu karya kita nanti dibuatnya. Itu nggak apa-apa gitu, dua-duanya pun nggak apa-apa. Walaupun misalkan aku mah mau bikin tulisannya untuk dinikmati sendiri, nggak mau sama orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu nanti bisa bisa melihat atau paham di mana titik-titik kemajuan tulisan kamu itu lebih bagus, gitu sih. Jadi, itu ya kira-kira teh siapa tadi? Anggun ya, Anggun. Iya teh. Ya. Untuk pertanyaannya kita tutup ya teman-teman karena sudah batas pertanyaan. Nah, kita akan diskusi pertanyaan yang sudah masuk saja. Lanjut ke pertanyaan dari Teh Widianti Maharani. Mengenai bagaimana tips dan trik agar konsisten dalam menulis cerpen selain membuat angka, sebab saat saya menulis malah merembet ke topik lain sehingga cerpen menjadi lebih panjang dan biasanya. Bagaimana mungkin agar tulisan cerpen kita sesuai konteks dan tidak merembet kemana-mana, mungkin tidak melebar. Nah itu kalau misalkan ada dunia ceritanya, misalkan gini, jadi kita harus paham betul nanti dunia cerita yang akan kita tuliskan. Misalkan gini, kartun Doraemon, dunia ceritanya nggak jauh dari misalkan sekolah, terus di lapangannya, terus di rumah. Nah, itu kan nggak akan jauh kemana-mana. Soalnya alur cerita atau dunia ceritanya emang di situ. Nah, balik lagi yang tadi pertanyaan yang pertama, pahami dulu nanti cerita yang akan kita bukan cerita, pahami dulu yang peristiwa apa atau kejadian apa yang nanti akan kita ceritakan. Kalau misalkan sudah paham betul, nanti tidak akan misalkan mengawang atau kemana-mana, amburadul gitu, absurd. Jadi pahami dulu, misalkan kayak contoh film apa ya, Upin Ipin, dunia ceritanya kan di situ, dia nggak akan kemana-mana, di TK, terus di rumah Todalang, di rumahnya, terus bermain bersama teman-temannya gitu, entah di pos ronda yang itu. Nah, itu kan si penulis dia paham betul gitu apa yang menjadi dunia ceritanya nanti si karyanya tersebut. Nah, itu. Jadi pahami dulu dunia ceritanya, pahami dulu peristiwa yang akan diceritakan, pahami dulu tokohnya, pahami dulu waktunya, pahami dulu sebab akibatnya, sehingga tidak akan terjadi kepanjangan atau apa gitu mungkin.
Oke, jadi pahami peristiwanya ya, Teh. Siapa tadi? Widianti. Dunia ceritanya. Ya, dan dunia ceritanya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Yulianti. Bagaimana menghindari mandek dalam menulis, apalagi saat sudah sampai bagian tengah tulisan? Nah, itu jadi emang apa ya? Jadi pertanyaan banyak orang pun. Kadang orang itu ada yang susah ketika memulai, ada juga orang yang kesulitan dalam mengakhiri cerita. Itu nggak apa-apa gitu kalau misalkan kita masih sulit karena masih dalam tahap proses. Ya, bagi saya ketika kita udah paham kayak ini sangat bagus gitu apa teori yang dari Truby ini masuk ke dalam hampir ke seluruh pertanyaan yang ada di sini. Kalau kita nggak paham ya kita juga nanti bakalan sulit untuk menuliskan cerita tersebut. Salah satunya ketika mengawalinya, terus nanti konfliknya itu nanti seperti apa, terus nanti diakhiri konfliknya apakah nanti akan apa sih namanya yang ngegantung atau misalkan udah diakhiri gitu. Nah, kalau misalkan kita paham apa yang nanti akan kita ceritakan yang tadi dari Truby, ya nanti bakal mengalir. Kita pahami dulu itu sih. Emang kebanyakan orang yang susah memulai, bahkan ada yang susah mengakhiri, atau misalkan ceritanya eh, absurd atau apa itu. Dan apa ya? Jangan tergesa-gesa. Itu sih, jangan tergesa-gesa ingin cepat beres, ingin cepat tuntas gitu. Jadi misalkan aduh kita mentok nih, nantilah kapan-kapan lagi bari sambil ngingat-ngingat apa momen-momen apa atau peristiwa-peristiwa apa yang udah kita alami. Nah, barulah bisa dimulai lagi. Ada ya saya pribadi pun ada beberapa puisi yang salah satunya karya puisi yang enggak beres bahkan 1 tahun pun itu belum beres. Nah, itu jadi santai aja gitu, nggak usah terburu-buru. Kalau misalkan kita udah tahu betul jalur ceritanya atau peristiwanya, tokohnya, terus yang lainnya, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita masih belum paham betul, ya jangan terburu-buru. Berilah ruang waktu untuk menghayalkan kembali gitu. Gitu sih. Intinya tetap pahami peristiwa ya, pahami cerita, dan juga jangan tergesa-gesa. Begitu. Mungkin Teh Yulia. Selanjutnya kita ke pertanyaan Teh Fitri Nur Hidayah. Apakah ketika menulis sebuah karya harus selalu mengikuti hal yang sedang tren dan sedang diminati orang lain? Itu tergantung dari kita pribadi. Apakah kita ingin melihat tren? Soalnya kan tadi saya bilang ada orang yang melihat pasar, ada juga orang yang ingin terbebas, nggak ingin melihat pasar. Nah, itu nggak ada yang salah gitu. Kalau misalkan eh, kamu mau menuliskan sesuai yang tren, itu nggak apa-apa. Dan kamu juga tidak ingin sesuai pasar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan eh, ingin melihat apa ya, popularitas, ya salah satunya kita harus mengikuti pasar gitu. Soalnya misalkan gini, sekarang pasarnya Dilan gitu yang dimana ngomongin tentang percintaan gitu. Terus kita buat karyanya misalkan karya seperti Pram gitu. Ya segi popularitas mungkin orang-orang yang suka Pram ya hanya mengetahui tentang Pram aja gitu. Nah, terus orang-orang yang menyukai Dilan pasarnya nanti ke anak muda, terus ke orang-orang yang sedang bucin misalkan gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kita melihat pasar ataupun kita tidak ingin melihat pasar pun tidak apa-apa gitu. Itu terlepas
bebas kalian atau kamu mau bikin karya itu mau seperti apa gitu. Apakah mau melihat pasar eh, yang sedang tren atau melihat kejadian yang udah-udah gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan terpaku terhadap satu angle aja gitu ya, satu sudut pandang. Misalkan eh gara-gara ngetren jadi kita terpaku harus membuat tulisan yang ngetren, sedangkan tapi passion saya itu berbeda gitu dengan orang-orang pada umumnya gitu. Ya kalau misalkan itu menghambat kamu untuk menulis, ya tinggalkan gitu. Tapi berbicara salah atau enggak, dua-duanya pun nggak salah gitu. Itu sih. Oke, jadi itu tergantung kepada diri kita sendiri ya berarti. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Teh Latifah. Bagaimana cara menemukan pembaca yang cukup banyak tanpa harus tertindas oleh selera pasar? Karena saya menulis di genre yang cenderung minoritas. Cara melihat pembaca yang banyak tapi tidak menurut pasar. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, harus ada daya tarik dari karya kamu gitu. Jadi, misalkan gini, kita analogikan ke kedai lah. Sekarang kan udah maraknya kedai-kedai kopi. Maraknya kedai-kedai kopi. Nah, dari kedai satu dengan yang lainnya hampir ada kesamaan. Misalkan ada Instagramable gitu, buat foto-foto Instagram, atau ada wifi-nya, terus ada pemandangannya yang indah. Tapi mereka bersaing secara sehat dalam artian nanti apa yang akan kita jual atau apa yang akan kita beri kepada si pembaca, keunikan apa yang akan kita beri, kekreatifan apa yang akan beri kita ke si pembaca dalam karya yang nanti kita akan buat. Nah, jadi kalaupun misalkan tidak memuat pasar, tidak ingin melihat tren yang ada di Indonesia atau pasar yang sedang kita alami, ya jual karyamu dengan semenarik mungkin. Kenapa? Jadi pertanyaannya gini, kenapa saya harus membaca eh, karya kamu gitu? Kenapa orang-orang harus banyak membaca karya saya? Nah itu harus apa ya? Harus ditumbuhkan lagi dalam diri kita. Kenapa karya kita walaupun tidak sesuai pasar tapi harus dibaca oleh banyak orang? Nah berarti harus ada keunikan atau ketertarikan supaya orang bisa membaca kita gitu, membaca karya kita walaupun kita tidak mengikuti pasar. Jadi gitu, harus ada inovasi baru gitu dari dalam tulisan. Misalkan oh kita melihat pasar, tulisan yang ada di pasar itu misalkan monoton, pasti gitu 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 gitu. Oh, nah saya bikin misalkan walaupun tidak mengikuti pasar tapi saya mempunyai ciri khasnya sendiri gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian ada juga relasi lah, relasi orang gitunya. Misalkan walaupun kita tidak tren ke pasar tapi kita punya relasi teman-teman yang banyak gitu. Ini baca nih kayak karya gua gitu. Nah, nanti dari teman ke teman itu bakal saling sharing gitu. Ini karyanya si ini nih, bagus bla 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 bla, walaupun tidak mengikuti pasar. Gitu. Intinya karya kita harus memiliki daya tarik yang kuat ya, atau memiliki karakter dan dibuat semenarik mungkin gitu intinya. Ya. Mungkin begitu Teh Latifah. Oke, pertanyaannya sudah habis terjawab ya, alhamdulillah. Dan kita udah di penghujung acara nih. Mungkin kita akhiri saja. Terima kasih kepada Asyakir sudah mengisi materi pada sore hari ini. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat, insya Allah. Saya juga mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita diberikan kemudahan untuk menerapkan ilmu yang sudah Asyakir bagikan tadi.